Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dibuka surat Asy-Syu'ara. Surat 26 ayat 192. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ذكرى وما كنا ظالمين. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna alaini banar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah pengawasan yang kau hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula sedaya. Hal menika kula kinten sedaya ngraosaken, sedaya menyadari. Namun yang perlu diingat bahwa semua karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidaklah cuma-cuma. Satu saat semuanya akan ditanyakan pertanggungjawabanipun. Satu contoh dalam surat 17 ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu, jangan kamu mengikuti. Pada umumnya diartikan jangan kamu melakukan sesuatu ma laisa laka bi ilmun, sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Orang Jawa bilang tembung jari, jari ini kong ini, jari kong ini. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu hendaknya semuanya itu berdasarkan dawe Allah, dawe Rasul. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu hanya karena jari A, jari B, prasaku dan lain sebagainya. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal fu'ada dan hati, kullu ulaika, semuanya itu kana andu mas'ulah, kelak akan ditanyakan di hadapan Allah. Seperti apa? Satu contoh lagi dalam surat Al-Balad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu ainaini, bukankah aku telah memberikan kamu sepasang mata? Kalau ditanyakan, kamu gunakan untuk apa matamu? Pemane cara Jawa mbok gunakan kanggo apa matamu? Yang mestinya Allah memberikan sepasang mata sesuai dengan ayat Allah, wa kam min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum an ayatiha muridun atau wa hum anha muridun. Berapa banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit. Ada bintang, ada bulan, ada matahari.
Itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Di bumi berbagai macam tanaman, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang beraneka ragam, yang berbeda warnanya, itu semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Yamuruna alaiha, di mana mereka setiap saat melihatnya. Namun hanya sekedar melihat, baum anha muridun, baum an ayatiha muridun. Makanya saya pernah dengar seorang ustaz menceritakan kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Di situ diterangkan Imam Syafi'i itu merasa dekat kepada Allah di saat memperhatikan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Melihat cabai, ada yang masih hijau, ada separuh hijau, separuh merah, ada yang merah semuanya. Ndak nyuruh bun untuk ngecat, ndak nyuruh nasikin untuk ngecat. Perubahan dari hijau ke merah tanpa ada yang tahu. Dari situlah Imam Syafi'i merasa dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita belajar dari semuanya itu, dengan adanya aneka ragam, aneka warna tanaman-tanaman, tumbuhan yang berbeda-beda, ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah. Wah mawon pinten warna macamnya. Wah ini, wah itu, macam-macam, atas ini, ke atas itu, gedang ini, gedang itu. Ya Allah, rasanya berbeda-beda. Coba, itulah keagungan Allah, kebesaran Allah. Para bapak saudara hadirin, selanjutnya kita bersyukur diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah keimanan. Untuk itu marilah keimanan kita benar-benar seperti pohon yang berbunga dan berbuah. Allah dalam menggambarkan alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa farwa bisama tu'ti ukulaha kullahimin bi'idni rabbiha. Ayat itu ada yang menerangkan itu adalah gambaran kalimat tauhid. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang kita ucapkan ini sudah akan membuahkan buah yang baik, minimal bermanfaat untuk diri kita, apalagi sumberambah kepada orang lain, keluarga kita, dan mungkin lebih jauh lagi. Setiap musim mengeluarkan buah. Coba, inilah. Jadi kalimat kita la ilaha illallah ini harus bisa membuahkan hasil yang baik. Sekali lagi, minimal untuk diri kita, keluarga kita, lebih-lebih bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan kami anjurkan, kami ajak, marilah kita membiasakan membaca Al-Quran. Entah berapa ayat, berapa halaman atau berapa garis, tidak masalah. Karena Rasulullah SAW dalam menggambarkan masalul mukmin alladzi yaqra'ul Quran kama salil utrujah. Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Wa masalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Quran kama salit tamri. Ta'muha thayyibun wa la riha lahu. Wa masalul munafiqi alladzi yaqra'ul Quran kama salir raikana.
riku atayibun wa ta'muamurun wa masalul munafiki allati la yaqra'ul Qur'an ka masalil handalah ta'muamurun wa la rikalaha. Artinya perumpamaan orang iman yang rajin membaca Al-Quran seperti utrujah. Utrujah itu jeruk manis. Jeruk manis sak bis. Ana sing ngoncai jeruk sitok sak bis ambulake. Seger ya. Seperti itulah, rasanya manis, baunya harum. Orang iman yang rajin baca Quran. Sementara orang iman yang tidak rajin baca Quran seperti kurma. Rasanya sih memang manis, tapi tidak ada baunya. Sedangkan orang munafik yang rajin membaca Al-Quran seperti raikana. Raikana itu sedap malam. Bunga sedap malam, ambune harum, tapi rasanya pahit. Adapun orang munafik yang tidak baca Quran seperti kandolah, kandolah, kandolah. Rasanya pahit, tidak mengeluarkan bau. Orang Nganjuk bilang mojo. Nah, wahai mojo, rasanya pahit. Menenak kerjane zaman tak jeneng mojo pahit. Wong Jawa biasanya di kota atik madhep. Alhamdulillah. Para bapak saudara hadirin, alhamdulillah lampu nyala. Bungket lampu nyala. Apa dipateni dah? Ya, mudah-mudahan sedikit mukadimah ada manfaatnya. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat-ayat yang sudah kita dengarkan bersama bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu sak temene Al-Qur'an iku la tanzilu rabbil alamin, diturunna dening Tuhan semesta alam. La tanzilu yang ditumurun rabbil alamin, artinya diturunkan oleh Allah yang mengatur seluruh alam. Rabbil alamin, alam segala makhluk. Rabbil alamin, Tuhan segala makhluk. Nazala nurunake bihi lawan Quran sapa ar-ruhu al-amin. Ar-ruhul amin artinya malaikat Jibril. Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Makanya dalam surat Al-Waqiah ada sebuah ayat, la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Ruhul amin. Sementara banyak orang-orang yang memahami ayat itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau tidak punya wudu. Kalau dikembalikan, Al-Quran itu suara tanpa ditulis iso diwaca. Niku Al-Quran wahyu. Jadi wahyu dari Lauh Mahfuz dibawa oleh Jibril disampaikan kepada Muhammad. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali Jibril. Makanya nazala bihi ruhul amin.
dibawa turun oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril. Ala qalbika ing atase ati sira Muhammad, litakuna supaya ana sira iku minal mungdirina saking golongane wong kang paring peringatan. Kita kembali kepada surat Qiyamah. La tukharrib bihi lisanaka litajala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana. Nabi itu dikenal ummi, tidak kenal baca tulis. Makanya ketika diajari oleh Jibril, Nabi khawatir sekali, langsung muni kamu jangan tergesa-gesa menggerakkan bibirmu Muhammad untuk ikut membaca. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, aku yang menanggung kamu untuk bisa membaca dan menghafal. Makanya fa idza qara'nahu, apabila aku selesai membacakan Quran, tetapi ikuti Qur'anahu bacaannya. Ada, saya cerita sedikit, murid pondok super bodoh, Pol bodoh nih sak surat niku seminggu gak iso. Mungkin tak muslim apal, jenenge Wasis. Kalau ulang ya. Ara'aital ladzi ara'aital ladzi ara'aital ladzi ara'aital ladzi ara'aital ladzi ara'aital ladzi ara'aita ara'aita ara'aital ladzi ara'aital ladzi. Takut coba. Nah ini tak. Orang yang belajar Al-Quran sulit justru diberikan dua pahala. Pahala belajar, pahala kesulitannya diberikan oleh Allah. Jadi kita mboten oleh belajar angel putus asa. Terus karena wong ora iso asale goblok kabeh. Makanya alamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia tentang sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Kok marah-marah iso? Allah mengajarkan lewat ini, lewat itu, lewat A, lewat B, supaya awakmu dadi wong sing memberikan peringatan bilisanin Arabiyyin, dengan menggunakan bahasa Arab mubinin kang jelas. Dalam ayat yang lain, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, tidaklah aku mengutus seorang rasul melainkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Allah mengutus Muhammad untuk orang Arab. Muhammad bahasanya Arab, diutus untuk bagi orang Arab. Wa innahu saat menal Quran iku lafi zuburil awalin, yakti ing dalam kitab kang awal. Artinya sebelum Al-Quran diturunkan, jauh sebelumnya sudah pernah dibicarakan oleh Allah di dalam kitab-kitab terdahulu. Ya mungkin seperti contohnya wa'id qala Isa bin Maryam lil khabariyin wa'id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Jadi sebelum Muhammad lahir
sudah disebut namanya di dalam kitab sebelumnya. Ya seperti ini. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar tersebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Awalam yakun ono to ora ono lahum kedewake ayatan sebagai ayat bukti ayat lamahu yen to ngaweruhi ing Quran sapa ulama Bani Israil, para ulama Bani Israil. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa ulama-ulama Bani Israil telah mengetahui akan adanya Al-Quran? Tapi kenapa sampai sekarang mereka tidak mau mempercayai Al-Quran? Mungkin dalam surat 2 diterangkan bagian bainahu. Mereka tahu siapa Muhammad seperti mereka mengenal putra-putrinya. Roh Muhammad. Tapi apa gak percaya? Bagian kedengkian yang ada di dalam hati. Lane atina kedisian dengki ada penerusan. Makanya Rasulullah SAW menerangkan iyyakum bal hasad fa inal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul katata. Jauhilah olehmu sifat hasud, karena hasud bisa merusak kebajikan seperti hanya api yang melahap kayu bakar. Bentino impak 100.000, tapi hasudnya tidak bisa hilang, percuma. Mau mana gak tahu impak, tambah nemen. Oke. Mengimpak bendera 100.000 jangkut sakulan 3 juta, tapi sifat kasutnya gak bisa hilang. Ya? Ya gak impak gak hilang ya, aku sing hilang. Makanya ketika Rasulullah SAW masih hidup, seusai perang Khaybar, Nabi ganti racun oleh orang Yahudi. Lalu Nabi menyuruh sahabat untuk memanggil orang-orang yang ada di RT berapa gitu ya, misalnya salah lagi. Ditanya, sebelum ditanya Nabi coba ngetes. Saya mau tanya kepadamu, apakah kamu mau jujur? Ya, saya akan jujur. Baik. Siapakah nama ayahmu? Ayah saya si A. Kamu bohong. Nama ayah kamu kan B. Iya benar. Dah, sekarang saya mau tanya kembali. Apakah kamu menaruh racun pada sate yang kamu berikan padaku? Ya. Karena kalaupun saya bohong, kamu nyatanya tahu juga. Jadi saya jujur. Ya, saya berikan racun. Apa maksud kamu? Kalau kamu memang benar-benar Rasul, kamu tidak akan mati karena racun. Dan kamu benar-benar Nabi. Ternyata memang kamu Nabi, tapi juga hanya menyaksikan tok. Jaja akal munafiquna qalu nasyhadu innaka Rasulullah. Nyeksa. Tapi goro. Yang terakhir, jawab dengan jujur. Siapakah ahli neraka kelak? Ya, saya memang ahli neraka. Tapi itu enggak lama. Setelah itu ganti kamu. Turun ayat Baqalu lan tamassanan naru ila ayyama ma'dudah. Qul
attakhadtum indallahi adan antaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Si anak Nabi wani ora ajar apa malah sakniki. Tambah nemen ajare. Walau nazalnahu lamun nuruno ingsun ing Quran ala badal ajamin ing atase wong-wong sebagian wong ajam. Walau nazalnahu lamun nuruno ingsun ing Quran ala ba'dil ajamin ing atase sebagian wong ajam, artinya bukan orang Arab. Selain orang Arab itu disebut dengan ajam. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina itu sedaya disebut dengan ajam. Seandainya aku turunkan Al-Quran kepada salah satu dari golongan selain orang Arab, Fakora'ahu mongko macake sapa Muhammad ing Quran alaihim ing atas wakeh makanu ora ana sapa akeh bing lawan Quran iku mukminina iman kabeh. Sekiranya Allah menurunkan Al-Quran kepada salah seorang dari golongan yang bukan orang Arab, lalu Nabi membacakannya, maka mereka pun tidak akan percaya dengan Al-Quran. Makanya seringkali saya sampaikan, hidayah itu adalah anugerah. Seseorang yang tidak mendapatkan anugerah sulit untuk bisa mendapatkan hidayah. Orang yang hidup di masa para nabi-nabi, kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak bisa mendapatkan hidayah. Bahkan keluarga Nabi itu sendiri, coba bojone Lot, bojone Nuh, Bapak Ibrahim, coba hampir kabeh keluarga Rasulullah kebanyakan juga orang-orang yang tidak iman, tidak mendapatkan hidayah. Makanya ketika Abu Talib meninggal, Nabi merasa terpukul, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai Muhammad, tapi Allah yang mampu memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Hidayah adalah anugerah. Kadzalika kaya mangkono iku salaknahu nglebokake kang ngliwatake ingsun ing Quran bi qulubil mujrimina ing dalem atine wong-wong kang padha dosa. Jadi paling tidak mereka sudah pernah mendengar. Jadi nanti di sana sudah tidak bisa mengelak. Tadi ada video snack yang isinya penyesalan orang yang ada di dalam neraka. Ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil-manggil malaikat Malik. Wahai Malik, mintalah kepada Tuhan kamu agar Tuhan memberikan hukuman mati. Qala innakum makisun. Kamu kekal di dalam neraka. Demikianlah aku masukkan Al-Quran ke dalam hatinya orang-orang yang durhaka.
orang yang berdosa. La yu'minuna ora padha gelem iman soake filan Quran. Sampai kapan? Hatta yarawu sehingga ningali sawake al-adabil alim ing siksa kang loro. Al-adabal alim, hingga datang siksa mereka baru sadar. Makanya mungkin ada dalam surat apa? Najm. Apa sihrun hada? Najm apa tur? Am antum la tubsirun? Apakah ini masih kamu anggap sihir? Apakah matamu yang enggak melihat? Dulu ketika kamu diterangkan tentang surga neraka, kamu selalu bilang sikrun mubin, ada sikrun. Sekarang neraka sudah ada di hadapan kamu. Apakah kamu masih menganggap itu sihir? Apakah memang matamu yang tidak bisa melihat? Makanya Allah berfirman, likulli naba'in mustaqarrun. Semua cerita yang diterangkan oleh Al-Quran itu nanti akan nyata. Wa sawfa ta'lamun, dan kamu akan membuktikan. Sekarang kalam kabar mawon ya, tapi besok